Halo, perkenalkan nama saya Francisca Nabila Kesaputri dengan NIM 6670220029 dari kelas 4C Ilmu Pemerintahan semester 4. Video ini ditujukan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik pemerintahan yang diampu oleh dosen Ibu Eli Nurlilia SIP MSI. Perbandingan politik pemerintahan merupakan studi mengenai perbandingan dari suatu negara, baik dari segi politik pemerintahan, kebudayaan, dan sosial. Video ini saya akan membahas mengenai perbandingan politik negara Inggris dan juga negara Arab Saudi yang akan kita kaji dari sejarah singkat, sistem pemerintahan, sistem politik, dan juga sosial budayanya. Yuk, tanpa lama-lama lagi, mari kita simak videonya. Negara Inggris. Negara Inggris merupakan negara yang disebut dengan England, yaitu sebuah negara konstituen yang merupakan bagian dari Britania Raya. Sebelum Inggris menjadi Inggris Raya, pulau ini dikenal sebagai peradaban Anglo-Saxon. Pada abad ke-5 dan abad ke-6, nama England ini berasal dari kata Angelus, yaitu salah satu suku Jermanik. Kemudian Inggris menjadi negara yang bersatu pada masa 127 Masehi. Sejak zaman penjelajahan yang dimulai pada abad ke-15, Inggris memberikan pengaruh budaya dan hukum yang sangat signifikan ke berbagai belahan dunia. Inggris juga pada abad ke-18 menjadi negara industri pertama di dunia, dan juga Royal Society Inggris berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar sains eksperimental modern. Inggris terdiri dari perbukitan dan dataran rendah dan dengan dataran tinggi di bagian utara dan barat dayanya. Beranjak pada sistem pemerintahan Inggris. Sistem pemerintahan Inggris adalah negara monarki konstitusional yang merupakan bagian dari Britania Raya yang meliputi wilayah England, Scotland, Wales, dan Northern Ireland. Sebagai negara tertua, Inggris mempunyai karakteristik sendiri dalam tata kelola negaranya. Dengan menganut sistem monarki konstitusional, raja dan ratu dilambangkan sebagai simbolis dari kepala negara yang bersifat turun-temurun, sedangkan kepala pemerintahannya yang dijalankan oleh Perdana Menteri, yang dipilih langsung oleh rakyat. Raja yang berkuasa pada saat ini adalah Raja Charles III yang naik takhta setelah kematian ibunya. Raja Charles menjadi penguasa kedaulatan monarki dan sebagai kepala negara Inggris atau Britania Raya pada saat ini. Adapun sistem monarki konstitusional menggunakan konsep trias politika dalam sistem pemerintahannya, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yuk mari kita bahas dulu dari kekuasaan eksekutifnya. Kekuasaan eksekutif di negara Inggris, yaitu kekuasaan eksekutif dikuasai oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh suara mayoritas anggota parlemen sehingga terdapat pemilihan. Peran Perdana Menteri adalah melakukan hubungan antara monarki dan pemerintahan secara menyeluruh, menunjukkan kabinet untuk menjadi menteri, dan juga merancang suatu kebijakan serta menentukan pajak. Kemudian, kekuasaan legislatifnya. Kekuasaan legislatif di negara Inggris merupakan negara yang menganut sistem parlementer, dan di mana negara Inggris merupakan negara dengan sistem parlementer di dunia yang mendapat julukan The Mother of Parliamenter. Sistem parlementer menjadi tombak kedaulatan rakyat di negara Inggris dalam memberikan aspirasi yang akan disampaikan oleh perwakilan rakyat, dan parlemen memiliki peran sangat besar bagi sistem pemerintahan di negara Inggris, sehingga anggota parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Fungsi utama yang dijalankan oleh lembaga parlemen ini terdiri dari 3 fungsi, yaitu menguji rancangan undang-undang, menguji dan memberikan saran dan kritik mengenai kebijakan pemerintahan dan administratif, kemudian membahas isu-isu aktual. Pemerintahan dalam lembaga legislatif ini ataupun parlementer di Inggris terbagi menjadi 2 kamar yang sering disebut dengan bicameral.
yang terdiri dari House of Commons atau Dewan Rakyat dan juga House of Lords atau Dewan Bangsawan Britania Raya. Kemudian kita beranjak kepada kekuasaan yudikatif. Bagaimana kekuasaan yudikatif di negara Inggris? Kekuasaan yudikatif di negara Inggris yaitu dipegang oleh Komisi Yudisial di negara Inggris yang disebut dengan Dewan Penasihat yang bertugas sebagai pengadilan tingkat akhir di Inggris yang berfungsi untuk memutuskan suatu permasalahan yang berada di luar kekuasaan Perdana Menteri dan Parlemen, serta mengajukan banding kepada Sang Ratu. Biasanya kasus yang ditangani berupa kasus-kasus pidana. Lalu setelah kita membahas mengenai sistem pemerintahan di negara Inggris, bagaimana dengan sistem politiknya? Yuk kita bahas. Nah, sistem politik di negara Inggris dikenal dengan sistem politik bipartainya, di mana pemerintahan mayoritas satu partai yang memiliki kekuatan yang kuat. Negara ini sering mengalami pertukaran kekuasaan antara partai konservatif dan juga partai buruh. Nah, arus suara pemilih berpindah antara kedua partai tersebut, kemudian mengalami 6 kali pergantian antara tahun 1945 hingga 1807. Partai yang memenangkan pemilihan memiliki tanggung jawab untuk membentuk pemerintahan selama periode tersebut. Sementara itu, partai yang kalah ataupun partai-partai kecil dalam pemilihan hanya berperan sebagai partai oposisi ataupun mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian, partai konservatif dan partai buruh adalah partai-partai yang dominan yang ada di negara Inggris. Partai-partai tersebut mempunyai suatu pandangan dan tujuan yang hampir sama. Partai kecil yang ada di dalam dunia perpolitikan Inggris selain dari dua partai tersebut ialah ada Partai Hijau, Partai Buruh, Partai Demokrat, dan Partai UKIP atau United Kingdom Independent Party. Aliran partai politik pada partai-partai kecil tersebut ialah Partai Buruh yang memiliki aliran sayap kiri, Partai Demokrat yang berada di tengah, dan juga Partai UKIP yang memiliki aliran sayap paling kanan, dan juga Partai Hijau yang merupakan partai politik yang memiliki aliran sayap paling kiri di antara semua partai kecil yang ada di Inggris. Keberadaan partai-partai politik tersebut dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang mereka dikenal pada saat mereka menjabat. Jadi partai-partai politik yang ada di Inggris itu dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan yang sedang menjabat, baik yang dimana sebagai partai pemenangnya ataupun partai kecil menjadi partai oposisi di negara Inggris. Lalu setelah kita membahas bagaimana sistem pemerintahan dan juga sistem politiknya, alangkah lebih baiknya kita juga mengenal lebih dalam mengenai kondisi sosial dan juga kondisi budaya di negara Inggris. Kondisi sosial negara Inggris memiliki banyak agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Ini termasuk Islam, Hindu, Sikh, Buddha, Yahudi, kekristenan, baik itu Kristen, Katolik, dan juga Ortodoks. Agama masih memainkan peran penting dalam masyarakat, budaya, dan tradisi meskipun mayoritas penduduk tidak beragama ataupun ateis. Kemudian di sektor jasanya, yaitu ada perekonomian Inggris yang terdiri dari keuangan, teknologi, informasi, perbankan, pariwisata, dan juga layanan profesional lainnya. Di negara Inggris memiliki National Health Service atau NHS, yaitu sistem kesehatan di Inggris yang memberikan layanan kesehatan secara universal kepada semua penduduk. Lalu segi pendidikan di Inggris, kita tahu bahwa negara Inggris memiliki sistem pemerintahan yang sangat unggul. Bagaimana dengan adanya universitas Inggris seperti Oxford, Cambridge, dan London yang terkenal di seluruh dunia. Kemudian Inggris ingin memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dan mencapai potensi mereka dan berkontribusi pada masyarakat melalui pendidikannya. Kemudian di kondisi budaya Inggris. Kondisi budaya Inggris yaitu negara Inggris menggunakan bahasa Inggris yang saat ini menjadi bahasa internasional di seluruh negara. Lalu sejarah Inggris melahirkan gaya arsitektur yang terkenal hingga saat ini. Salah satu gaya arsitekturnya yaitu gaya Tudor,
yang cenderung klasik, dan juga kita mengenal bahwa musik-musik di Inggris itu cenderung mengarah ke musik aliran klasik. Setelah membahas negara Inggris, kita akan membahas bagaimana negara Arab Saudi. Kita mulai dari sejarah singkat Arab Saudi. Nah, negara Arab Saudi bermula lahir dan berkembang dengan ajaran Islam di Madinah dan Mekah. Dunia Islam mencakup beberapa wilayah yaitu Arab Saudi, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan juga Kuwait, Yaman. Sehingga ajaran agama Islam menyebar ke luas ke penjuru dunia. Wilayah Islam mengalami perkembangan dan perubahan ditandai setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani menjadi simbol kekuatan bagi negara Arab yang di tahun 1927. Hal ini menjadikan kepemimpinan dan kekuatan politik pada umat Islam menjadi terbagi dan terpecah belah ke berbagai wilayah baru seperti kawasan Arab Teluk yang terdiri dari negara-negara sistem pemerintahan yang monarki, yaitu Bahrain, Yaman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, dan juga Qatar. Lalu, keadaan pada negara wilayah Arab Teluk ini merupakan kawasan yang sangat kaya karena sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, sehingga perekonomian di negara tersebut kuat, bahkan terkuat di dunia. Sehingga dengan adanya sumber daya yang melimpah, hal ini dapat membuat negara tersebut menjamin perekonomian ataupun kesejahteraan masyarakatnya. Namun, negara Arab Saudi menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut. Arab Saudi saat ini menjadi pusat agama Islam dari seluruh penjuru dunia. Arab Saudi dikenal dengan awal mulanya muncul ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi, ditandai dengan keberadaan kota sucinya yaitu Mekah dan Madinah yang dikenal dengan istilah Al-Haramain yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Lalu kita akan beranjak pada sistem pemerintahan di negara Arab Saudi. Bagaimana sistem pemerintahan di Arab Saudi? Menarik kita bahas bahwasanya Arab Saudi tidak menerapkan sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan Islam, namun sistem monarki. Ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi di dalam negara tersebut. Raja Arab Saudi memiliki gelar sebagai pelayan dan penjaga umat Islam. Hal ini menjadi posisi moral otoritas sebagai Raja Arab. Negara Arab Saudi dalam hukum yang berlaku berlandaskan pada dasar ajaran Islam, yaitu hukum syariat Islam yang bersumber dari hadis Nabi dan Al-Quran. Kewajiban Raja Arab Saudi diantaranya menjadi pemimpin pemerintahan negara, yaitu sebagai Perdana Menteri. Raja juga berhak melantik dan memberhentikan Dewan Menteri. Sistem pemerintahan monarki absolut ini tetap menganut sistem pemerintahan republik karena terdapat lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Namun kontrol dan fungsi masih dibawa kekuasaan oleh raja yang saat ini dipimpin oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud yang sekarang memimpin negara Arab Saudi. Kemudian, bagaimana dengan sistem lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif di negara yang monarki absolut ini? Yuk, mari kita simak penjelasannya. Pada lembaga eksekutif di negara Arab Saudi dipimpin oleh raja sebagai pemegang kekuasaan atas kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih secara garis keturunan. Pada tahun 2005, Raja Abdul mengadakan aligensi institution, yaitu mengadakan suatu adanya putra mahkota. Awalnya penentuan putra mahkota ini dipilih oleh raja, namun saat ini terdapat komite suksesi untuk melaksanakan pemungutan suara. Namun memang komite suksesi ini masih terdiri dari keturunan raja-raja, sehingga tidak dapat dikatakan adanya perwakilan ataupun ikutsertaan rakyat dalam menentukan sistem pemerintahan, baik itu di lembaga legislatifnya untuk menentukan putra mahkota. Kemudian
Pada sistem ataupun lembaga legislatifnya di Arab Saudi, badan legislatif disebut dengan Majelis Al-Syura yang membahas mengenai undang-undang negara. Lembaga legislatif melaksanakan sidang majelis, dan pada sidang majelis keempat terdiri dari para ulama, spesialis, dan pakar yang bertugas selama untuk menasihati raja dan dewan menteri mengenai isu dan kebijakan negara yang terjadi pada pemerintahan negara dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat dari Majelis Al-Syura ini. Majelis memiliki peran utama diantaranya sebagai evaluator, penafsir, dan memperbaiki hukum dalam pemerintahan Arab Saudi, yaitu hukum kecil, kontrak, dan perjanjian hubungan internasional. Kemudian pada sistem yudikatifnya, di negara Arab Saudi menerapkan sistem yudikatif ini yang terletak pada lembaga yudikatif memiliki lembaga yaitu pengadilan tinggi, di mana pengadilan tinggi yaitu Dewan Kehakiman Agung yang bertugas memberikan banding tertinggi, menimbang banding, dan merevisi kasus-kasus yang melibatkan hukum mati atau mutilasi yang diberikan oleh pengadilan rendah. Kemudian kita bahas mengenai sistem kepartean di negara Arab Saudi. Nah, dengan kondisi negara Arab Saudi yang menerapkan sistem negara monarki absolut dengan kekuasaan tertinggi pada raja yang mengakibatkan tidak adanya demokrasi dan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan di negara Arab Saudi, sehingga negara tidak ikut serta, sehingga maka partai politiknya juga tidak ada di negara ini. Nah, jika terdapat partisipasi dari rakyat, hal tersebut akan dikontrol. Maka jika ada keterlibatan oleh rakyat, itu tuh tetap akan dikontrol oleh raja, karena segala keputusan tertinggi dan kedaulatan tertinggi ada di tangan raja. Dapat dilihat bahwa sistem kepartean di Arab Saudi sangat tradisional, namun di lain itu rakyat akan dipenuhi dan tercukupi kebutuhannya dengan kekayaan alam dan kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh negara Arab Saudi. Dan masyarakat akan tetap sejahtera dan merasa aman, sehingga tidak ada intervensi ataupun aspirasi masyarakat yang menentang keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Raja Arab Saudi. Kemudian setelah mengetahui bagaimana sistem pemerintahan, sejarah singkat, dan juga sistem politik negara Arab Saudi, lalu kita akan membahas bagaimana kondisi sosial dan budaya di negara Arab Saudi. Budaya Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh kentalnya tradisi Arab dan Islam, dengan masyarakatnya yang mayoritas Islam mencirikan kentalnya budaya yang dimiliki. Pakaian tradisional yang digunakan yaitu abaya dan tobe. Masyarakat Arab Saudi memiliki kebiasaan minum kopi dan merokok sisa. Kesenian yang ada dikenal dengan seni tari sabi atau salb yang menarik dan indah. Makanan khas Arab Saudi yaitu hidangan roti lapis diisi dengan daging sapi atau daging ayam, yaitu sawarma dan nasi bumbu, dan daging yang disajikan dalam porsi besar yaitu nasi kapsa. Bahasa yang digunakan pada negara ini menggunakan bahasa Arab Fusha dan Arab Amiyah yang digunakan komunikasi resmi, sementara Arab Amiyah digunakan untuk percakapan dan komunikasi sehari-hari. Dan adanya bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan oleh beberapa masyarakat negara Arab, karena menjadi bahasa internasional karena banyaknya umat yang berdatangan untuk menjalankan ibadah. Hal ini juga mempengaruhi mata pencarian rakyatnya. Selain menjadi pengusaha minyak, emas, tambang, rakyat mayoritas sebagai pedagang yang menjual perlengkapan ibadah dan cindera mata. Wah, sangat menarik bukan bagaimana kondisi negara Inggris dan juga negara Arab, baik dari sejarah singkatnya, sistem pemerintahan, sistem politik, dan juga sosial budaya. Nah, apakah teman-teman sudah bisa melihat persamaan ataupun perbedaan dari kedua negara tersebut? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan pemaparan secara singkat mengenai persamaan dan perbedaan dari kedua negara tersebut.
Nah, persamaannya yaitu negara Inggris dan negara Arab memiliki persamaan sistem pemerintahan yaitu monarki, dengan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi berada di tangan raja. Kemudian perbedaan yang ada di negara Arab Saudi dan juga Inggris yaitu terlihat dari jenis monarkinya. Jika negara Inggris menerapkan monarki konstitusional, namun negara Arab Saudi menerapkan monarki absolut. Negara Inggris masih terdapat demokrasi rakyat dengan pemilihan perdana menteri dan lembaga parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan Arab Saudi tidak ada nilai demokrasi atau rakyat yang sehingga rakyat tidak bisa ikut serta dalam sistem pemerintahan, karena negara absolutnya menjadikan segala bentuk kedaulatan, segala perihal pemerintahan ataupun negara berada di tangan raja. Baik, cukup sudah pemaparan mengenai perbandingan politik pemerintahan dari negara Inggris dan juga negara Arab. Saya Francisca Nabila Eka Saputri meminta maaf jika terdapat perilaku ataupun tutur kata yang salah. Saya mohon maaf, dan sekian pemaparan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. See you.